Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, jamaah salat maghrib dan isya, bapa-bapa dan ibu-ibu yang Allah muliakan insyaAllah. Sudah 5 pertemuan ke belakang kita membahas tentang fadilah atau keutamaan orang tua yang ditinggal mati oleh anak-anaknya yang masih kecil. Dan ketika mereka bersabar, maka banyak kelebihan yang Allah beri, mulai dari jaminan mendapatkan surga, dibangunkan rumah di surga, ditunggu oleh anak-anaknya di pintu surga, kemudian anak-anaknya dipelihara oleh Nabi Allah Ibrahim dan Sarah, lalu kemudian Allah beri izin anak-anaknya memberi syafaat dan mereka tidak akan mau masuk ke surga sampai orang tuanya pun diikut sertakan ke dalam surga. Dan ini adalah salah satu anugerah di balik kesedihan yang kita terima di atas musibah meninggalnya anak-anak kita yang masih kecil. Mudah-mudahan dengan judul itu, yang sudah menerima musibah itu bersyukur kepada Allah di atas pemberian yang tak diduga-duga, walaupun itu diawali dengan kematian. Dan yang belum menerima, seandainya Allah memberi, maka siap-siaplah untuk tabah dan bersabar di atas semua ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mulai malam ini kita pindah ke judul yang baru dan kita masih membahas tentang menerima ketetapan atau takdir Allah. Jadi ini saya bungkus dalam bab tentang menerima takdir atau ketetapan Allah. Kita bahas mulai dari fadilah, kenapa kita diciptakan kematian atau harus mati, itu takdir Allah. Kenapa kita diberi sakit, apa keutamaannya, itu sudah kita bahas. Kemudian kita bahas tentang yang minggu sebelumnya kita bahas tentang ditinggal mati oleh anak-anak kita. Dan malam ini kita lanjutkan masih seputar tentang menerima ketetapan Allah, yaitu fadilah istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Jadi ini berbicara tentang nasib seorang janda yang suaminya meninggal dunia. Apakah mereka akan mendapatkan penghargaan atau tidak dari Allah? Maka kita perlu meneliti melalui keterangan dari Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hari ini kehidupan yang kita jalani, ketika kita tidak tahu fadilahnya, ketika Allah menetapkan sesuatu dan kita tidak tahu fadilahnya, sehingga kita walaupun bersabar, tapi sabar kita bukan karena Allah, tapi karena keadaan. Dan itu berbeda, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Sesuatu apapun yang dilakukan oleh seorang hamba bukan dorongan karena Allah, maka dia tak mendapatkan apapun dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ada kalanya orang menerima musibah, meninggal suaminya, istri ada kalanya sabar, tapi sabarnya bukan dorongan karena mengetahui fadilah-fadilah, bukan dorongan karena Allah, tapi sabarnya karena tidak tahu melakukan apa lagi. Jadi lebih cenderung kepada pasrah. Artinya ya sudah, apa boleh buatlah, ya sudah begitulah, ya saya terimalah. Tapi tak ada sedikit pun di hati saya terima ini karena Allah, inilah kebaikan Allah. Tak ada. Makanya ilmu yang menetapkan seseorang punya kemuliaan, punya derajat di sisi Allah atau tidaknya. Jadi inilah satu persatu yang akan kita bahas tentang ketetapan Allah, yaitu musibah kepada seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membuka lembaran-lembaran kitab tentang fadilah-fadilah ini, itu yang lebih banyak dibicarakan adalah kondisi istri yang ditinggal suami. Tidak banyak dibicarakan tentang fadilah suami yang ditinggal istri. Kenapa begitu? Kecenderungannya yang lebih perih menghadapi kehidupan setelah kekasihnya meninggal adalah istri. Suami ada kalanya begitu cepat melupakan istri. Suami setelah beberapa hari meninggal istri itu sudah mulai menebarkan pandangan kepada yang lain, sudah mulai menitip proposal kepada tetangga, kirim proposal ke kampung halaman. Isi proposalnya menyona hinan matido lebih telum. Kalau di situ ada yang perempuan-perempuan yang belum punya suami, yang nganggur, tolong kasih tahu saya. Itu isi proposalnya. Jadi cepat. Kita ini ditakdirkan Allah memang diizinkan menikah karena naluri dan karakter yang diberi Allah adalah hubbus syahwat minan nisa. Jadi kita tak bisa hidup tanpa istri bagi yang sudah pernah beristri, kecuali yang belum pernah beristri. Ini yang muda-muda ni kalau ditanya tentang istri, mereka tak faham tentang bagaimana kebutuhan suami terhadap istri. Mereka tak faham. Makanya yang belum menikah segeralah untuk menikah agar sempurna agama yang dimiliki. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, maka istri ketika ditinggalkan oleh suaminya yang tercinta, ini dalam tanda kutip yang tercinta, cinta istri pada suami itu lebih cenderung kepada kebaikan suami. Suami yang dirindukan oleh istrinya ketika meninggal adalah yang baik. Karena kalau suaminya seorang yang ahli maksiat, malah dirindukan supaya cepat-cepat meninggal. Jadi tanda kutipnya yang dicintai istri yang baik, yaitu suami ideal yang taat kepada Allah. Itu yang membuat ketika suami meninggal, istri akan merasakan nestapa. Dia akan merasakan kesedihan. Hilanglah tempat dia berpegang ketika dia ingin mencurahkan isi hatinya, dan kemudian bergantilah hari-harinya dengan berbagai hal yang mungkin dia tak pernah menduga sebelumnya. Dulu anak-anaknya begitu bahagia, uang jajan ada yang beri, kemudian diantarkan ke sekolah dengan mobil, dan bahkan ketika liburan pun sudah dipersiapkan menuju ke satu tempat wisata ketika ada suaminya. Ketika tak ada suaminya, mulailah kekacauan terjadi. Semuanya tiba-tiba berubah. Dia juga bingung bagaimana menghidupi anak-anaknya berikutnya.
Kalaupun ada gaji pensiun pun kadang-kadang tak cukup dengan jumlah anak yang ada. Akhirnya isteri mengalami banyak hal yang sebelumnya dia tak merasa bahawa dia akan mengalami seperti itu. Jadi oleh kerana itu jemaah melakukan Allah, seorang isteri yang ditinggal mati suaminya, yang kemudian disebut dengan kalimah janda. Janda itu sebenarnya kalau dalam fikih itu tidak mesti yang meninggal suami. Yang sudah menikah lalu diceraikan, itu sudah disebut armalah atau as-sayyib, janda. Tapi yang kita bicarakan bukan yang dicerai, tetapi yang ditinggal mati oleh suaminya. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan beberapa kabar gembira. Fadilah yang pertama, yaitu apabila isteri tersebut bersabar di atas kematian kekasih hatinya, suaminya, maka dijamin dia masuk syurga. Ini janji pertama, dan itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, yaqulullahu ta'ala, Allah berkata. Ini berarti hadis qudsi. Apa kata Allah? Ma li'abdi al-mu'min indi jaza' iza qabadtu safiyahu min ahli dunya summa ihtasabahu illa al-jannah. Kata Allah, tidak ada balasan yang lebih hebat dari sisiku bagi hambaku yang mukmin. Artinya dia seorang hamba yang percaya kepada Allah, bertauhid kepada Allah. Tidak ada balasan yang lebih hebat dari diriku kepada hambaku yang mukmin, yaitu orang-orang mukmin yang ketika ku cabut atau ku matikan safiyahu, meninggallah kekasihnya. Safi itu kekasih hati, bisa anak, bisa suami, bisa istri, bisa orang tua. Jadi orang yang sangat kita cintai itu tentu kalau meninggal itu akan membekas di hati. Berbeda dengan orang yang kita benci. Kalau kita benci, kita tidak terlalu terbeban dengan ditinggalkan olehnya. Makanya menjadi orang yang dibenci oleh manusia lain itu menjadi sebuah perkara yang bermasalah di dunia sampai di akhirat. Sampai Nabi SAW menyebutkan, kalau kita meninggal dunia lalu ada orang yang sayang kepada kita, tetangga kita, bersaksi kebaikan, mereka bersaksi atas kebaikan kita, berarti ini menunjukkan cinta mereka. Kita meninggal, 3 orang tetangga kita bersaksi mengatakan bahawa beliau baik, selama hidup bersama kami beliau baik, beliau tidak pernah ganggu kami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan kesaksian mereka bisa menjadi penyebab Allah ampunkan dosa-dosa kita. Jadi perlunya kasih sayang orang kepada kita. Hidup itu jangan dibenci. Dibenci oleh manusia lain, dibenci oleh orang yang kita sedang pimpin, membuat kita pun dimakruhkan untuk menjadi imam salat mereka. Maka salah satu imam yang dimakruhkan, salah seorang yang dimakruhkan menjadi imam adalah yang dibenci oleh kaumnya. Dibenci karena keburukan akhlaknya dan maksiat yang dia lakukan. Dibenci karena kezalimannya. Makanya kalau datang orang-orang yang kita sudah tahu zalim, walaupun punya jabatan tinggi, kalau datang ke masjid kita, jangan izinkan menjadi imam.
kalau kita melihat ada keburukan. Padahal kalau baca kitab-kitab perbandingan mazhab, itu sebahagian besar mazhab mengatakan yang paling berhak menjadi imam adalah pemimpin setempat kalau dia mampu jadi imam. Jadi kalau diadu antara pemimpin di satu daerah dengan imam ratib yang telah ditunjuk, ini datang pemimpin, datang pak kecil, datang camat, salat di masjid, kalau disandingkan suruh dia jadi imam atau suruh imam ratib yang sudah ditentukan, itu jumhur ulama mengatakan lebih utama pemimpin. Syaratnya kalau dia mampu jadi imam, dan kemudian kalau tak dibenci oleh kaumnya. Kalau dibenci jangan jadikan imam. Makruh menjadikan imam orang yang dibenci oleh kaumnya karena maksiatnya. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang orang berpengaruh pada kita. Ketika kita meninggal, dalam satu hadis 40 orang, dalam satu hadis lain 100 orang mensalatkan jenazah kita dengan penuh rasa cinta. Mereka datang karena memang mencintai sesama mukmin, maka itu juga menjadi penyebab diampunkan dosa-dosa kita. Maka kalau hidup itu banyak-banyaklah menebarkan kasih sayang, banyak-banyaklah menebarkan kebaikan. Jadi jangan membuat orang benci dengan keputusan kita. Buatlah kenangan manis antara kita dan orang-orang, terutama kalau hidup di antara suami istri. Makanya istri akan mencintai suami yang telah tiada, yaitu suami yang menjadi pemimpin yang taat kepada Allah. Nafkah dicarinya, kemudian dia sayang kepada istrinya, dia sayang pada anak-anaknya. Tapi jangan pikir ini harus sempurna kali, Pak. Jangan pikir kita harus seperti Nabi. Itu tidak ada cacat sedikit pun dalam hubungan rumah tangga, tidak ada. Nabi saja, seorang Nabi itu dalam rumah tangga pun ada warna-warni di dalam rumah tangganya. Nabi pernah menceraikan Hafsah, anaknya Umar bin Khattab, diceraikan oleh Nabi. Talak satu, yang kemudian disuruh rujuk kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Diceraikan. Kenapa? Alasannya satu, Pak, cemburu. Cemburu yang overload, terlalu cemburu. Jadi kalau Nabi ke rumah isteri lain, nanti itu ada dalam tafsir sebutkan, Zainab binti Jahash pun punya rasa cemburu. Jadi kalau Nabi ke isteri yang lain dikasih minuman yang terbuat dari madu dan kurma, lalu Nabi pulang mengatakan lezat sekali tadi yang diberikan di sana, itu pun sudah jadi masalah. Kebetulan Hafsah terlalu over, terlalu berlebihan membicarakan tentang kecemburuannya kepada Nabi, sehingga diceraikanlah oleh Nabi. Tapi tak lama kemudian turunlah Jibril memberitahu bahawa Muhammad rujuklah, karena dia orang yang ahli salat malam, kalau puasa siang hari pun dia puasa. Jadi kita pun kalau Nabi saja punya warna-warni dalam rumah tangganya, kita pun pasti begitu. Jadi jangan pikir bahawa hidup itu lempang, menjadi suami yang baik itu lempang, tidak marah-marah, lalu bawa pulang martabak 2 telur, kemudian pergi ke Medan bawa pulang bikambon, kan? Kemudian tidak apa, pasti ada sesuatu. Maka ribut itu menjadi bumbu dalam rumah tangga, dan ini tidak bisa dibicarakan oleh orang yang belum berumah tangga. Makanya ustaz yang belum kahwin kalau bicara masalah ini, itu dia hanya sekedar bacaan saja. Dia itu bacaan, cuma bacaan di buku, bapak ibu bersabarlah. Dia belum kahwin, dia tidak tahu bagaimana hebatnya perjuangan menegakkan rumah tangga, tak tahu. Makanya urusan rumah tangga hanya tak undang ustaz-ustaz belum kahwin, tidak bisa undang itu. Harus orang yang pengalaman dulu mengalami kehidupan itu. Menjadi suami baik di depan mata istri itu bukan hal yang mudah, pasti ada dilemanya.
bau wangi saja berbeza pulang, itu langsung dicurigai, Pak. Wangi beda, langsung dicurigai. Ini dia bilang, dia ni minyak wangi mana ni? Ini bukan malaikat subuh ni. Biasanya abang kan biasanya pakai malaikat subuh. Ini malaikat tengah malam ni. Dari mana abang dapat ni? Udah mulai itu. Padahal tadi kita jatuh di kedai minyak wangi. Itu pun jadi masalah. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, ribut itu biasa. Maka sering saya bilang, tidak bisa kita hindari ribut. Jangan fikir ustaz-ustaz tu tidak ada ributnya di depan bapa, semuanya jaga-jaga iman, bicara lembut, keluar ayat, keluar hadis. Kalau mau tahu kehidupan peribadi, tanya sama isteri. Betul ustaznya lagi ke begah. Pasti isteri mengatakan bupa ni, mana ada, di rumah pun hancur-hancuran juga katanya. Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi jangan fikir kesempurnaan bisa kita lakukan seperti Nabi. Kita mencontohi Nabi semampu mungkin. Biasanya ribut di akhir bulan itu biasa. Awal bulan baik lagi. Dan untuk menenangkan isteri yang sedang senewen, sedang cerewet, itu mudah sekali, Pak. 500,000 Bapak letakkan di hadapannya, pergi belanja, langsung selesai urusan. Atau Bapak bilang, ayo kita belanja ke mall. Semua kemarahannya, kelelahannya sirna waktu dia melihat mall, sirna. Dia mampu berjalan dari satu lorong ke lorong lain, walaupun lorong itu tak perlu dia masuk, dia tetap masuk. Berpindahlah kemarahan itu kepada kita. Duduklah kita di tangga mall, nak keluar-keluar di jam 8 sampai jam 12. Di situ kita mulai, kita yang berikutnya sudah mulai marah-marah. Jadi tinggal diatur saja hidup menjadi suami yang baik. Artinya kalau mau ribut, buat jadual saja. Ini jadual ribut ini, nanti jadual baikan ini, buat jadual saja. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan, Allah menyebutkan, aku akan memberikan pahala yang paling hebat kepada hambaku yang mukmin ketika ku ambil seorang kekasihnya yang dia cintai, summa ihtasabahu, tapi dia bersabar di atas keputusanku. Dia bersabar di atas keputusanku, dia rela, dia terima. Apa yang diberikan Allah bagi semua orang yang mendapatkan musibah kekasihnya diambil ini? Illal jannah. Allah mengatakan, pasti ku berikan surga untuknya. Hadis riwayat Bukhari dengan derajat yang sahih. Surga. Makanya semua isteri yang ditinggal mati suaminya, lalu dia walaupun merasa bahwa telah kehilangan pintu atau palang pintu dari rumahnya, telah hilang tiang yang menegakkan, mengokohkan, yang mewarnai rumahnya selama ini, tapi dia tetap menerima, tetap bersabar, maka surgalah untuknya. Makanya menjadi orang yang betul-betul mampu bersabar itu anugerah Allah, karena tidak ada pemberian Allah yang lebih hebat kecuali sabar. Sabar itu pemberian. Kita berusaha untuk sabar. Kalau kita tidak diberi kemampuan itu, tidak sabar. Tapi kalau kita diberi, banyak urusan yang bisa kita selesaikan dengan sabar, terutama kehidupan dalam rumah tangga. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, kabar gembira pertama bagi para istri yang hari ini sudah menjadi janda, bahkan sudah menjanda beberapa tahun lamanya, belum ada yang datang untuk menggantikan suaminya. Maka dia, kalau dia terima dari awal keputusan Allah kepadanya, dia surga. Apalagi yang lebih menyedihkan, ada yang baru menikah, baru setahun menikah, diberikan anak kecil 2 bulan, tiba-tiba meninggal suaminya. Ini kan pukulan paling hebat. Ketika dia pandang anaknya, wajahnya mirip ayahnya, lalu kemudian meneteslah kembali air mata. Lalu dia mulai membayangkan, ini anak baru 2 bulan, nanti gimana nasibnya. Sedangkan dia tak punya kerja, PNS bukan, P3K baru dibuka Pak, belum bisa daftar. Jadi tidak tentu di nasibnya bagaimana. Dia tidur bersama anaknya, ditimbang-timbang, biasanya ada suami di samping anaknya. Biasanya mereka mungkin saling bangun di waktu tengah malam,
Itu baru menikah, orang baru menikah itu kan masih membara sekali cintanya, tiba-tiba meninggal suaminya. Ya. Sedangkan kita kadang-kadang itu kalau ditinggal istri mungkin tidak sehebat itu kesedihan kita. Kita lihat anak kita Pak mirip istri, lalu kita lihat istri orang kok dah mulai mirip-mirip anak kita, misalnya gitu kan. Artinya kita dah mulai tergoda nih banyak nih kayaknya harus cari ganti nih mamaknya nih, begitu. Sedangkan istri itu jauh terbayang ingin segera menikah dan segala macam. Apalagi istri itu punya hormon yang dia sanggup menjanda beberapa tahun, bahkan bertahun-tahun. Saya lupa nama hormonnya Pak. Saya diberitahu kalau nanti dikasih tahu sama dokter Pak, mereka disisipkan oleh Allah hormon yang tidak melonjak-lonjak nafsu seksualnya, tidak melonjak nafsu syahwatnya seperti kita membutuhkan seorang istri, tak. Makanya banyak janda itu Pak, tak kahwin-kahwin lagi, biasa aja. Biasa aja. Tak pun ada sesuatu yang sifatnya terlalu mengganggu, tak. Jadi jemaah melakukan Allah, sabar ketika ditinggal mati oleh seorang suami itu betul-betul membuat Allah memberikan satu penghargaan, yaitu surga. Tapi kebalikannya yang berbahaya, ketika tidak sabar. Nah, sebelum itu kita perlu detilkan dulu. Sabar yang dimaksud adalah sabar pada pukulan yang pertama. Semua kita telah diberitahu oleh Nabi, innamas sabru fis sudmatil ula. Sabar yang dimaksud oleh Allah sabar pada pukulan yang pertama. Jadi bukan sabar setelah capek meratap, enggak, tapi sabar dari awal berita itu datang. Dikabarkan, ditanya, ini ibu, ini betul dengan ibu Halimah? Misal biasanya dipanggil Cik Mah. Ini betul dengan ibu Halimah? Betul. Ini ibu ada kabar sedikit, suami ibu berkecelakaan dan kami berusaha menolongnya, tapi mohon maaf suami ibu tidak tertolong lagi, beliau meninggal dunia. Nah, di situ apa yang terjadi? Sedih wajar, panik wajar, tetapi di saat itu mampukah kita bersabar lalu kita mulai memuji-muji Allah? Kalau kemarin waktu anak meninggal yang dibuat rumah di surga, dia ucap dulu alhamdulillah, baru dia ucap inna lillah, dia puji dulu Allah. Sebenarnya berlaku ini juga kepada semua kekasih-kekasih yang ditinggalkan oleh pasangan hidupnya. Ketika dengar kabar itu, langsung iman muncul di hatinya, telah datang panggilan untuk suamiku. Maka kesabaran itu di awal, bukan sudah 10 hari, air mata telah kering, bibir tak mampu lagi berteriak, baju sudah robek sekitar 3 lembar, lalu kita sudah meracau, bilang tak apa-apa, kita bilang. Setelah itu baru kita mengatakan, ya sudahlah, saya sudah sabar, saya terimalah keputusan Allah, apa boleh buatlah, sudah begini memang nasib saya ditakdirkan Allah. Itu tidak disebut sabar. Itu tidak disebut sabar. Yang disebut sabar itu pukulan pertama. Karena banyak orang yang hari ini setelah 3 tahun terus-terusan mengeluh, lalu kemudian baru dia mengatakan dia sabar. Itu bukan sabar. Dan itu kalau seandainya tak ditanamkan sabar di dalam hati, maka yang terjadi adalah dosa. Orang-orang Arab dulu Bang, itu kebiasaan meratapi mayat, terutama mayat suaminya, mayat anak-anaknya, itu diratapi. Bahkan mereka saling tolong-menolong untuk meratap. Itu kebiasaan orang jahiliyah. Meratap pun mereka saling tolong. Ya, kira-kira saya bantu ya meratap. Akhirnya datanglah beberapa perempuan meratap, membantu istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Dan ini memang begitu ceritanya di masa jahiliyah. Meratap itu dianggap sebuah penghormatan, dianggap sebagai menunjukkan rasa cinta. Makanya kan ada hadis yang kemudian sebagian orang salah memahaminya. Rasulullah mengatakan innal mayyit yu'azzabu bi bukai ahli. Mayat itu bisa diazab dengan tangisan keluarganya. Sehingga ada orang yang kemudian ketika ayah meninggal, anak menangis, langsung diingatkan, Pak. Diingatkan, jangan nangis, tak boleh nangis, itu ayahmu nanti disiksa.
Isteri menangis, langsung ditegur. Pak kecilnya negur, tak boleh nangis. Tak boleh, diam, tak boleh nangis, kata dia. Oh, ditegurnya keras pula tu Pak. Itu suamimu disiksa tu kadang-kadang kamu menangis. Akhirnya isteri terisak-isak, ditahan mulutnya supaya tidak bersuara. Waktu isteri Pak kecil meninggal, Pak kecil pula paling besar suaranya untuk menangis. Jadi menangis itu boleh. Rasulullah juga menangis, anaknya Ibrahim meninggal menangis, Khadijah meninggal beliau pun menangis, pamannya meninggal Abu Talib tak mau masuk Islam, beliau menangis, sehingga tahun itu disebut dengan tahun kesedihan. Begitu sedihnya Nabi. Yang tak boleh apa? Meratap. Maka hadis tentang mayat diazab dengan ratapan keluarga itu bukan bermakna bahawa keluarga itu mengirimkan siksa dengan tangisan mereka. Tidak. Kalau kayak gitu kan enak kali ceritanya apa? Saya benci kepada siapa misal, saya benci ke isteri atau isteri benci ke suami. Untuk menambah azab suami, dia nangis terus besar-besar waktu meninggal suami. Dalam hatinya ambil kacau, berkemah ke kacau, kukli bubih naik, kata dia kan. Itu enak kali kirim-kirim siksa ke orang melalui tangisan. Tak begitu ceritanya. Kalau kita buka fiqih, maka jumhur ulama mengatakan yang dimaksud oleh hadis itu adalah menyewa orang yang sebelum si mayat ini sebelum meninggal, dia memerintahkan untuk menangisinya. Jadi wasiat dari si mayat, kalau saya meninggal, tolong kalian semua nangis. Nangislah rame-rame. Itu sampai sewa orang, nangislah. Kenapa di masa jahiliyah kalau ditangisi rame-rame menunjukkan si mayat ini adalah orang yang tinggi kedudukannya, orang yang dicintai oleh keluarganya, walaupun sebenarnya tidak begitu. Jadi jumhur ulama mengatakan mewasiatkan keluarga untuk menangis, disitulah siksa dikembalikan kepada si mayat, bukan karena tangisan normal si mayat. Makanya ketidaksabaran berbahaya. Ada hadis dari Ubaid bin Umair, qalat Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah yang kemudian menjadi isteri Nabi SAW itu berkata begini, lamma mata Abu Salamah. Jadi kan beliau suami pertamanya Abu Salamah. Ketika meninggalnya Abu Salamah, qultu, aku berkata, gharibun wa fi ardil gharbah. Abu Salamah itu orang asing, maksudnya dulu tak dikenalnya sampai menjadi suaminya. Meninggal pun ketika perang Uhud di tanah yang asing, maksudnya kami dulu tinggal di Mekah, karena kedua-duanya muhajirin ini. Kami tinggal di Mekah menuju ke Madinah, meninggal pula di tanah Uhud yang bukan tanah kelahirannya, tidak ada saudara. Jadi mereka tamu, jadi muhajirin. Itu maksud Ummu Salamah. La abkiyannahu bukaan yatahaddas anhu. Telah aku persiapkan tangisan yang membuat heboh orang-orang. Jadi Ummu Salamah mengatakan, begitu meninggal suaminya perang Uhud, ini sudah siap-siap dia ingin meratapi suaminya agar semua orang tahu. Baik, ini karena waktu kita terbatas. Nanti kita lanjutkan Bapak Ibu tentang kisah bagaimana yang akan terjadi pada Ummu Salamah. Demikian, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.